Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 5 judul materi. Yang pertama yang akan saya jelaskan itu tentang kebenaran. Kebenaran di sini ada beberapa aspek. Akan tetapi saya mengambilnya cuma 4 aspek doang. Yang pertama adalah penulis mengkritik slogan dalam tanda kutip semua adalah relatif, yang dianggap sebagai ciri pemikiran postmodern. Kemudian yang kedua, menurut penulis, relativisme membuat ukuran benar salah, baik buruk, moral, dan dosa bergantung pada sudut pandang masing-masing, sehingga tidak ada kepastian atau kebenaran. Kemudian yang ketiga, penulis berpendapat bahwa relativisme lahir dari penolakan terhadap agama dan kebenaran yang bersifat mutlak. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, penulis mengkritik pluralisme agama dan konsep-konsep seperti global teologi atau transcendent unity religious, karena dinilai menyamakan semua agama dan mengaburkan perbedaan keyakinan. Kemudian untuk kesimpulannya, bahwasanya penulis menegaskan bahwa kebenaran bersifat mutlak, sedangkan relativisme dianggap tidak konsisten secara logis dan dapat melemahkan keyakinan agama serta nilai moral. Mungkin hanya itu sedikit penjelasan dari saya tentang materi yang pertama, yaitu tentang kebenaran. Baiklah, masuk kepada materi yang kedua, yaitu tentang membakar Al-Quran. Bab ini membahas kritik terhadap pandangan penulis barat seperti Bretor dan Robert Spencer yang dinilai menggambarkan Islam secara negatif. Mereka dianggap memasukkan fakta sejarah yang dipelintir, menuduh wahyu Nabi Muhammad itu hilang, serta menyatakan bahwa Islam identik dengan kekerasan dan tidak sejalan dengan demokrasi liberal. Penulis buku menolak pandangan tersebut karena dianggap hanya menampilkan sisi negatif Islam. Selanjutnya dijelaskan bahwa pembakaran Al-Quran oleh siapapun tidak akan menghilangkan Al-Quran karena masih dapat dicetak kembali. Namun hal tersebut tetap harus dikecam karena merupakan sebuah penghinaan terhadap sesuatu atau terhadap kitab yang dimuliakan, yang disucikan oleh umat Islam. Penulis juga menegaskan bahwa yang lebih berbahaya daripada pembakaran mushaf adalah penyebaran tulisan atau pemikiran yang dianggap merusak akidah, merendahkan Al-Quran, dan menyangkal ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk kesimpulannya, bahwasanya Al-Quran dipandang sebagai sumber ilmu atau petunjuk hidup bagi umat Islam. Umat Islam diajak menjaga kehormatan Al-Quran, menolak penghinaan terhadapnya, serta tetap mempertahankan nilai-nilai keimanan dan ajarannya. Mungkin hanya itu terkait materi yang kedua. Baiklah, lanjut kepada materi yang ketiga, yaitu tentang Al-Quran menghargai kesalahan. Bab ini membahas kritik terhadap pemikiran pluralisme, sekularisme, dan hermeneutika yang dianggap memengaruhi cara memahami Al-Quran. Penulis mengkritik
kitab Al-Quran toleransi karena dinilai menganggap Islam selama ini kurang toleran dan mendorong penafsiran baru terhadap Al-Quran. Menurut penulis, Al-Quran bukan kitab yang bebas ditafsirkan sesuka hati, melainkan harus dipahami berdasarkan ilmu tafsir, bahasa Arab, dan metode ulama. Penulis juga menolak penggunaan hermeneutika. Penulis juga menolak penggunaan hermeneutika barat untuk menafsirkan Al-Quran karena dianggap dapat mengaburkan makna asli wahyu. Selain itu, penulis menilai bahwa konsep toleransi yang dikaitkan dengan pluralisme agama dapat mengarah pada relativisme, yaitu dianggap bahwa semua agama sama benarnya. Penulis juga menegaskan bahwa Islam mengajarkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat tanpa harus menganggap semua keyakinan benar. Kemudian untuk kesimpulannya, bahwasanya Al-Quran harus dipahami secara kaidah ilmu tafsir Islam. Kesimpulannya adalah bahwasanya Al-Quran harus dipahami sesuai kaidah ilmu tafsir Islam, bukan dengan pendekatan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Toleransi menurut penulis berarti menghormati orang lain tanpa mengorbankan keyakinan terhadap kebenaran ajaran Islam. Mungkin hanya itu untuk materi yang ketiga. Lanjut kepada materi yang keempat, yaitu tentang kecerdasan dan keimanan. Materi ini membahas hubungan antara kecerdasan atau bisa disebut dengan IQ dan keimanan atau religiusitas. Beberapa penelitian seperti Richard Lin dan rekan-rekannya menemukan adanya korelasi negatif antara IQ dan religiusitas, yaitu semakin tinggi IQ seseorang atau suatu negara, maka cenderung semakin rendah tingkat religiusitasnya. Penelitian tersebut dilakukan di banyak negara dan menghasilkan hasil yang serupa. Namun, penulis menegaskan bahwa korelasi tidak berarti sebab akibat. Namun, tingginya IQ tidak otomatis menyebabkan seseorang menjadi ateis atau kurangnya iman. Banyak faktor lain yang mengaruhi seperti budaya, sejarah, sistem politik, pendidikan, kondisi ekonomi, dan cara mengukur religiusitasnya. Selain itu, ukuran religiusitas yang digunakan dalam penelitian barat dinilai kurang tepat karena sering hanya melihat frekuensi hadir di gereja atau identitas agama. Padahal dalam Islam, keimanan tidak hanya diukur dari ibadah lahiriah, tetapi juga akhlak, amal solih, dan ketakwaan. Kemudian kesimpulannya adalah bahwasanya kecerdasan dan keimanan tidak saling bertentangan. IQ hanyalah salah satu faktor yang memungkinkan hubungan. IQ adalah salah satu faktor yang mungkin berhubungan dengan religiusitas, tetapi bukan penentu utama. Keimanan dipengaruhi oleh banyak aspek seperti lingkungan, budaya, pendidikan, pengalaman hidup,
dan pemahaman agama. Dalam Islam, seseorang dapat cerdas. Dalam Islam, seseorang dapat cerdas sekaligus memiliki keimanan yang kuat. Mungkin hanya itu untuk materi yang keempatnya. Baiklah, lanjut kepada materi yang terakhir, yaitu materi yang kelima tentang Tuhan. Materi ini menjelaskan bagaimana pemahaman tentang Tuhan berkembang, khususnya di dunia barat, serta dampaknya terhadap lahirnya ateisme modern. Kemudian untuk poin-poin utamanya, yang pertama, penulis mengawali dengan pengalaman berdiskusi tentang pertanyaan klasik. Contohnya seperti, apakah Tuhan dapat menciptakan sesuatu yang tidak dapat diangkatnya? Menurut penulis, pertanyaan seperti ini sering muncul karena pemahaman tentang Tuhan yang kurang jelas. Kemudian yang kedua, di barat pembahasan tentang Tuhan dianggap terbuka untuk semua orang, sehingga bukan hanya teolog tetapi juga filsuf, ilmuwan, dan masyarakat umum ikut membahasnya. Hal ini menyebabkan banyak perbedaan pandangan dan munculnya kritik terhadap ajaran agama. Kemudian yang ketiga, kritik terhadap kitab suci dan doktrin agama, terutama dalam tradisi Kristen. Menurut penulis, ikut mendorong lahirnya ateisme modern. Tokoh-tokoh seperti Voltaire, Descartes, Newton, Nietzsche, Karl Marx, Charles Darwin, dan lain-lainnya memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang Tuhan. Dan yang keempat, penulis menilai bahwa banyak filsuf barat mencoba memahami Tuhan hanya dengan akal dan firasat, tanpa landasan wahyu atau iman. Akibatnya, konsep Tuhan menjadi semakin diperdebatkan, bahkan ditolak. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kesimpulan penulis adalah bahwa peradaban barat modern semakin memisahkan agama dari filsafat dan sains. Tuhan tidak lagi menjadi pusat dalam ilmu pengetahuan maupun kehidupan publik, sehingga berkembang pandangan sekuler dan ateisme. Kemudian untuk kesimpulannya, kesimpulan umumnya adalah bahwasanya materi ini menegaskan bahwa memahami Tuhan tidak cukup hanya melalui logika dan filsafat, tetapi juga memerlukan wahyu, iman, dan otoritas keagamaan. Menurut penulis, ketika Tuhan dipahami hanya dengan akal, hal itu dapat menimbulkan keraguan, sekularisme, dan berkembangnya ateisme modern. Mungkin hanya itu sedikit pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.